Shalom, kita jumpa lagi dalam Fokus Kristovirus. Edisi spesial ini kita akan bersama-sama dengan Pak Lukman Wijaya, Sekretaris Umum Yayasan Kristovirus, yang beberapa waktu lalu berkunjung ke Tumbang Marikoi dengan tim PPH Yayasan Kristovirus. Kita akan mendengar kesaksiannya betapa mengesankan perjalanan ke Tumbang Marikoi, Kalimantan Tengah. Mari kita ikuti bersama. Halo Pak Lukman, selamat sore. Selamat sore Pak Filipus. Wah, terima kasih ini meluangkan waktu untuk bisa ngobrol dengan Fokus Kristovirus. Sehat ya Pak? Sehat Pak. Wah, perjalanan yang melelahkan ke Tumbang Marikoi. Tapi menyenangkan. Menyenangkan ya. Sepertinya kita bisa minum dulu nih Pak. Haleluya, mari. Kita spesial siang hari ini juga ada menu singkong dan pisang rebus ya. Ada ceritanya ini. Ada ceritanya ya. Kalau gitu kita bisa coba dulu nih supaya nanti para pemirsa Fokus juga dapat ceritanya. Wah, mari Pak Lukman. Mari. Ini pisang singkong rebus. Daripada melihat kita makan, saya sambil cerita aja nih Pak. Oh gitu. Jadi waktu kami perjalanan 9 jam Pak, kali ini perjalanan darat dari Palangkaraya ke Tumbang Marikoi. Karena banyak jalan itu rusak karena truk berat yang truk sawit mungkin ya. Juga ada batu bara dan perjalanan lama sekali, melelahkan. Yang terangan-angan itu Pak Supri itu. Nyampe di Tumbang Marikoi tersedia singkong rebus dan pisang rebus olahan dari hasil bumi sendiri. Jadi request itu kami SMS, siap Pak kata pengurus Tumbang Marikoi. Kok ya bisa ada sinyal ya? Ya, kita nanti masuk ke cerita itu Pak. Jadi di sana itu sudah ada sinyal kalau cuma untuk chat. Jadi benar-benar dapat pisang rebus sama singkong ya. Iya Pak Lukman, kita ini kan terhalang pandemi sekitar 2,5 tahun ya. Biasanya Yayasan Kristovirus kita dapat beritanya setahun sekali berkunjung ke Tumbang Marikoi. Nah ini kesempatan pandemi sudah berangsur-angsur surut. Ini tim BPH bisa berkunjung ke sana. Ini dengan siapa saja dan tepatnya kapan nih Pak? Ya, sebetulnya kami sudah dari dulu Pak Filipus ya. Hanya memang pandemi itu mengubah banyak hal. Kita berempat Pak. Tiga orang dari BPH, ketuanya, bendahara, lalu saya sekretaris. Sebetulnya Pak Budi itu wakil ketua. Beliau berhalangan untuk kali ini tertunda ya. Dia pengen sekali berangkat tapi tidak bisa. Kemudian satu pendeta, Pak Peter Hindarto. Oh, Pak Peter Hindarto. Ya. Jadi ketua BPH Pak Petersen, Pak Supriyanto, dan saya sekretaris. Kami tanggal 14 berangkat dari Semarang, 19 baru bisa kembali ke Semarang. Ya cukup lama ya, hampir seminggu ya. Ya 5 hari. 5 hari. Tapi efektif untuk Tumbang Marikoi itu hanya 3 hari Pak. Sisanya perjalanan ya Pak. Sayangnya setelah pandemi ini baru kita bisa pergi, penerbangan hanya 1 kali dan sampainya sore di Palangkaraya. Kalau kita lanjutkan bisa tengah malam di perjalanan darat, tidak enak juga kan, kita bermalam di Palangkaraya. Demikian juga waktu sekembalinya juga harus bermalam lagi di Palangkaraya. Saya juga pernah beberapa kali ke sana, pernah kejebak lumpur juga. Tapi saya lihat sekarang di media sosial itu sudah jalannya bagus, Pak. Betul. Harusnya semua bagus. Kalau tidak ada yang rusak.
Jadi dari Palangkaraya sampai ke Tumbang Marikoi itu sebetulnya sudah nyambung aspal dengan semua sudah aspal hot mix bagus. Hanya yang kelihatan baru, betul-betul baru itu dari Tumbang Miri, Pak. Tumbang Miri ke Tumbang Marikoi. Itu harusnya kita bisa tempuh 30 menitan itu. Kalau dulu 1,5. Dulu 1,5 malah. Masih jalan belum aspal, berlumpur, kalau hujan selip. Iya. Para sahabat Fokus Christophirus, kemajuan yang sungguh luar biasa yang kita dapat di Tumbang Marikoi. Ya, perjalanan yang dulunya berlama-lama kena lumpur sekarang sudah sangat lancar. Kita terus ikuti perjalanan tim BPH ke Tumbang Marikoi. Tuhan sudah lebih dulu memberi kita rahmat. Apa yang sudah kita buat, Tuhan berikan di hatimu. Saksikanlah kasih Kristus, Kristus untuk semua. Pikirkanlah dan lakukan bagi Kristus semuanya. Kobarkanlah apinya dengan semangat yang membara. Yang ada padamu persembahkan padanya. Mari kobarkan apinya. Masih di Fokus Christophirus, Pak Lukman, Ya, dalam Pak. kunjungan BPH kali ini ada misi khusus, pelayanan khusus, atau memang karena sejak pandemi tidak berkunjung, hanya berkunjung saja, Pak? Tentu ada misi ya, karena kita ke sana itu selain tenaga, waktu, biaya juga tinggi, juga harus ada misi. Pelayanan Christophirus itu diwarnai oleh misi ya, pelayanan penyampaian firman. Itu bahkan 2 hari efektif kami di sana pelayanan firman. Full ya? Ya, karena itu kita bersyukur banget karena Pak Pendeta Peter Hin ini bisa menyertai kedatangan kami ke Tumbang Marikoi. Pelayanan apa saja yang dikerjakan di sana? Jadi hari pertama itu kami memberi pelatihan listrik. Karena akan masuk listrik kan. Jadi mereka dipersiapkan. Siapa tahu lewat pengetahuan dasar kelistrikan, mereka berani punya modal untuk pengetahuan untuk buka toko listrik misalnya. Usaha untuk pemasukan mandiri ya. Nah, kedua, kita hari Sabtu tanggal 16 itu bertepatan dengan ulang tahun perempuan GKE. Maka setengah hari hampir full itu kebaktian ibadah HUT dan seminar juga. Temanya apa ini untuk dengan tema kali ini? Perempuan GKE menyambut era new normal. Waduh, ini bicara di pedalaman Tumbang Marikoi, tapi bicara tentang era new normal ya. Dan banyak teknologi yang disampaikan Pak Pendeta. Sebab ketika nanti listrik masuk, Pak, Tower XL itu sudah dibangun tinggi, itu tinggal on aja, internet akan murah di sana. Ya, sekarang masih Ubiku yang mahal itu. Agak mahal ya. Tapi juga banyak orang yang menjunjung tinggi dengan Telkomselnya pakai MyFi.
modem wifi itu Supaya bisa nangkep sinyal. nangkap sinyal, sekalipun kuotanya kecil. Jadi kalau gambar-gambar video gitu berat. Tapi kalau chatting sudah bisa Sudah lancar. lancar ya. Ya. Makanya pesan ubi sudah bisa ya. Itu dia. Lalu apa? Pak Pendeta itu menyinggung ibu-ibu nanti kalau sudah main HP. Nah, itu hati-hati Ya, gitu ya. kan. Jadi sudah diantisipasi, dipersiapkan lebih dulu. Ya, ya. Karena nanti begitu teknologi masuk, Nah. teknologinya murah, wah itu pasti Ya. akan merubah peradaban orang-orang sana ya. Yang kita khawatirkan itu Pak, dampak negatifnya dari ya banyak kan kejadian dari Betul. Memang sisi positifnya nanti akan berkembang desa itu, Iya. tapi memang ada sisi-sisi Negatifnya. negatifnya. Ya, tadinya misi kami itu cuma 2. ya, ya. Listrik kita bantu dengan solar panel, didesain ulang karena sudah banyak solar panel di sana rusak. Karena itu kita minta bantuan Pak Daniel Pianka, Oh, dulu Jogja juga itu ya? mengisi ya dosen UKRIM ya dari Jerman. Nah, dia sudah desain, dia sudah survei sana. Tapi ternyata listrik sudah masuk. Nah, Sebentar lagi sudah on ya, gitu. ya, ya. Lalu yang kedua kita punya pemikiran juga, misi kedua itu komunikasi supaya lancar, Lancar, ya, antara pusat Semarang dengan Tumbang Marikoi. ya. Nah, ternyata sampai di sana juga, wah ini kalau listrik sudah siap hidup, XL semua operator itu bakal Masuk, iya. berdiri di sana. Nah, Iya. jalan akses juga sudah bagus, ya. Akhirnya itu Pak, misi yang paling penting saya kira. Mempersiapkan manusianya ya. Betul, justru, ya, betul ya. itu. Jadi bagaimana moral mereka dipersiapkan Betul. menghadapi perubahan nanti. Perubahan zaman nanti. Ya, dan dasar firman itu, nah Harus ini mendarat, tugasnya ya. Departemen Misi dan Iya. Pengajaran. Jadi memang mereka sudah banyak yang Kristen ya, sudah banyak yang berjemaat di gereja. Ya. Tapi pertumbuhan iman itu kan proses. Bakarkanlah apinya dengan semangat yang membara. Yang ada padamu persembahkan padanya. Mari kobarkan apinya. Kobarkanlah apinya dengan semangat yang membara. Yang ada padamu persembahkan padanya. Mari kobarkan apinya. Kobarkanlah apinya dengan semangat yang membara. Yang ada padamu persembahkan padanya. Mari kobarkan apinya. Kobarkanlah apinya dengan semangat yang membara. Yang ada padamu persembahkan padanya. Mari kobarkan apinya. Kita masih di Fokus Christophirus bersama Bapak Lukman Wijaya, Sekretaris Umum Yayasan Christophirus. Nah, Pak Lukman, kapan terakhir Pak Lukman ke sana sebelum kunjungan kali ini? Kira-kira berapa tahun yang lalu ya? Mungkin 4 tahun lalu. 4 ya. tahun lalu ya. Nah, Atau ya, saya lupa Pak. ada hal-hal yang signifikan enggak? Perbedaan atau pertumbuhan atau perkembangan apa di sana, Pak? Ya sangat ya. Sangat ya? Sangat kelihatan ada perbedaan yang signifikan. Mm-mm. Terutama yaitu surprise melihat jalan hot mix yang dibangun dari Tumbang Miri ke Tumbang Marikoi itu. Lebar, dan itu akan mengubah posisi rumah yang tadinya menghadap ke sungai, karena transportasi utamanya kan lewat Sungai, air. iya. Nah sekarang dengan adanya jalan itu
Christophorus pun Orang harus berbalik ya akhirnya. ya mengambil posisi mengarah ke jalan Ke raya. jalan raya. Dan ya. bersyukur loh Pak, kita sudah beli tanah buat jalan ya. Itu ternyata nanti langsung gitu. Aksesnya langsung. Tanah yang dibeli itu hanya sejarak 50 meter langsung Christophorus, pinggir jalan raya. Langsung pinggir jalan raya ya. Wah. Itu luar bersyukur biasa. sekali ya. Ya, itu bagus sekali. Heeh. Ya, kemudian teman-teman pengurus Tumbang Marikoi itu saya suka juga, senang sekali mereka kompak ya. Sekalipun terasa sedikit sekali orang loh ya, dengan lahan yang begitu luas luas. ya. Ada banyak macam kelebihan di area Christophorus Tumbang Marikoi. Pertama kebun. Kebun ya. Di kebun ini pohon-pohonan, buah-buahan bermacam-macam, Pak. Wow. Ada alpukat, ada yang seperti duren apa namanya? Paken. Paken Saya apa belum paken? merasakan itu. Saya belum pernah merasakan juga. Iya, ada nangka, ada apa yang rambutan, kita makan rambutan di sana manis ya. Kemudian kita juga dikasih suguhan manggis. Manggis. Ada alpukat, ada Ada macam-macam. jeruk Bali yang Jeruk. besar-besar ya. Jadi untuk refreshing memang tempat Iya, itu iya. kebunnya banyak macam buah. Dan mereka juga ingin menambah, mengembangkan tanam cabai Oh, cabai. di Ya, daerah ya. agak atas ya. Pisang, ini yang kita makan, pohon tentu mereka Ya, tanam. ya, ya. Itu perkembangan yang saya lihat kebun ya. Yang kedua peternakan, Ternak ya. peternakan. Sapi. Oh, mereka sudah ternak sapi sekarang. gemuk Pak sapinya dua. Ya, kemudian lele. Oh, ternak Ikan lele, juga. ya. Nah, Ya. ini hanya tinggal ditambahi sedikit tambahan, misalnya seperti aerator, kasih udara yang buat oksigen di air gitu ya. Itu bagus. Ya, kemudian yang menyenangkan itu ketika mereka memasak, Pak. Apa Kalimantan Tengah itu sudah terkenal di tengah-tengah kan. Dia tidak punya sumber daya alam, laut misalnya Iya, iya. jauh karena ada di tengah. Iya. Jadi Tumbang Marikoi pelosok lagi. Tapi waktu kami di sana, pengurus itu rame-rame masak. dia? Oh, Wah, itu macam-macam Pak lautnya. ada ikan laut juga. Termasuk ada ikan patin. Ikan patin. Itu khas. Iya, Khas iya. mesti. Kalau kita ke sana Kalimantan, ya. disuguhi ikan patin. Ya, itu saya kira itu perjuangan mereka Ya, untuk ya. mendatangkan bahan makanan di Tumbang Marikoi itu ya. Iya, iya. Itu perkembangan yang kami temukan di internal. Kemudian yang sangat menarik yaitu tadi listrik nanti akan Termasuk- masuk. Karena saya sudah lihat di jalan itu Pal-palnya sudah. dari Palangkaraya sampai ke Tumbang Marikoi, pal-pal yang besar, yang tegangan tinggi antar kota itu sudah terpasang, sudah ada kabelnya. Hanya sedikit, mungkin berapa kilo, 5 kilo palingnya yang kabelnya itu belum terpasang. Nah, itu bicara tiang yang besar, yang tinggi itu sudah terpasang. Lalu tiang kecil-kecilnya yang nanti akan masuk ke rumah-rumah, ya. kabelnya dari situ, itu juga sampai ke kampung-kampung, Oh, iya, iya. ke rumah-rumah penduduk. Karena kami kan besuk pada hari Oh. Minggu selesai ibadah itu, kami datang ke rumah salah satu jemaat di dalam tuh, di kampung. Tapi sudah ada tiang. Sudah ada, Pak, Ya. ya. Jadi menandakan tidak lama lagi itu. Ya. Betul, betul. Hanya kabelnya belum Ya. belum ada. Ya, perkiraan menurut camatnya Oktober sampai Desember tahun ini. Selain itu juga tadi ya, sinyal ya, komunikasi ya. Betul, Pak. Betul. Sudah sangat mudah saat ini. Ya, Walaupun kami waktu ke sana itu kan hanya ada satu modem yang dijunjung tinggi 20 meter itu. Oh, Jadi ada kayu panjang disambung, ditambah lagi bambu. Kira-kira 20 meter itu. Nah, dia MiFi-nya itu ditancapin baterai bank, dikerek. Iya, Kalau iya. habis ya udah sinyalnya putus. Harus gitu. turun lagi ya itu. Turun ganti baterai bank gitu. Iya, itu perjuangan untuk Nah. untuk bisa berkomunikasi ya. Tapi suka Pak, saya ke sana
bawa dari Semarang, beli di Hakom, extender. Dipasang juga di sana. Dipasang di sana, Eh, extender. Jadi ngambil dari MyFi yang di atas satu itu, sekarang sampai ke seluruh area yang biasa dipakai suster dulu itu sudah dapat ya. bisa Wah, itu cet-cetan. sesuatu yang luar biasa. Saya pertama kali ke Tumbang Mangrai 2012. Yang paling Kalau- susah cari sinyal. Ya, itu kita masih naik gunung supaya dapat sinyal. Sudah naik gunung masih panjat pohon lagi. Dan nggak bisa bergerak, harus berhenti. Diam. Ya, itu uniknya, ya suka dukanya, tapi juga kita ikut senang kalau perkembangan Ya. begitu signifikan ya hari-hari. Betul. Hanya masih kuotanya kecil Kuotanya sehingga kecil. putus-putus juga Iya. sering. Ikuti terus Fokus Christophirus. Kita masih di Fokus Christophirus. Pak Lukman, pelayanan di Tumbang Mariko itu kan tadi disampaikan biayanya mahal, tempatnya jauh, Betul. yang berkunjung mengorbankan waktu, pekerjaan, ya keluarga harus ditinggal sekian lama. Nah, sebenarnya ada harapan apa ya dari Yayasan Christophirus masih terus mensupport dan mempertahankan pelayanan di Tumbang Marikoi? Ke depan yang diinginkan tuh apa ini sebenarnya? Iya. Jadi boleh dibilang Pak, semua tempat yang ditinggal oleh para misionaris luar negeri itu banyak cerita mereka lalu tidak ada dana. Ya, nah termasuk Tumbang Marikoi ini kalau kita mau terbuka jujur kita juga berat kalau kondisi seperti sekarang. Maka kita berpikir berharap ya bagaimana mereka bisa mandiri baik dari hasil kebun, baik tempat suster ini siapa tahu nanti jadi situs bersejarah karena pertama kalinya kesehatan Ya, ya. dibangun atau ada berawal dari Yayasan Christophirus pelayanan ini ya. misionaris Ya, para misionaris. suster Ya, kita ya, ini ya. Sampai dulu berdiri puskesmas ya Pak ya. Nah, jadi dari sejarahnya itu kan nyata ada betul di Kabupaten Gunung Mas ini. Nah, semoga saja nanti kita dibantu oleh yang namanya yayasan lembaga kompak ya. Kompak Palangkaraya Lembaga ya. kompak Palangkaraya. Jadi kami sehari malam-malam itu sepulang dari Tumbang Marikoi perjalanan 8 jam darat masih rapat Pak dengan mereka. Itu cukup panjang sampai jam 11 malam atau lebih ya. Dan baik sekali masukan-masukan dari mereka. Ada Pak Yan Kris, ada Ya. Pak Lianto, ada Ibu Lani, Bu Lani. adiknya Pak Heru, Pak Heru, ya, nah, ya. Surabaya ya, Toko Raja Wali. Nah, beliau yang mengajak kita, Pak kita lanjutkan di tempat kafe saya, anak saya ya. Iya, Nah, kita iya. tidak tahu bakal ketemu banyak orang di situ. Jadi ya ini kesempatan berjejaring lagi gitu. Ada link lagi dengan Pak Lianto ini dosen Sekolah Tinggi Teologi Negeri Palangkaraya. Ya, ya, ya. Jadi ada STT negeri. Nah, mereka tergabung dalam Kompaks ini komunitas pembawa berkat ya. Ini mereka militan sekali dan sudah mengenal Christophirus karena mereka pakai film-film sinetron kita Oh, iya, untuk iya, pelayanan ke desa-desa. Desa-desa, ya, ya. Itu banyak kesaksian juga Pak Filipus. Jadi harapannya nanti supaya tempat ini bisa jadi situs bersejarah, Nah, mungkin itu tempat dia. wisata begitu ya. Ya, betul. Jadi tempat wisata ya, Iya, iya. yang bisa dibanggakan juga karena di kabupaten, tingkat iya. kabupaten mungkin satu-satunya nih Iya. area Christophirus. Selain itu mungkin ada harapan-harapan ke depan yang lain, Pak? Ya, kami memikirkan pengurus ini kan juga banyak yang pengusaha, juga punya latar belakang keilmuan mungkin ya, keahlian di bidang usaha. Nah, di sana kita melihat kalau di tempat area suster itu lembah, Pak. Di bawah ya. Di bawah itu gampang kalau ada banjir, air sungai naik,
wah rusak semua. Untuk usaha tidak bisa. Nah, kalau kita pilih yang agak tinggi di datarannya yang harus bangun baru, biayanya kan juga besar, tidak sedikit. Jadi cari survei kita. Nah, itu ada di pinggir jalan. Dan sudah pernah juga ditawarkan ke pengurus Tumbang Marikoi. Maka kami berharap, berdoa, kalau ini jalan Tuhan, bisa buka usaha di situ. Nah, itu kita beli, nanti kita buat misalnya pertama toko listrik, ataukah apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Dengan Nah, tujuan supaya nanti mendatangkan keuntungan dan bisa mandiri begitu ya. Dikelola oleh mereka semua sendiri. Ya. Ya, untuk pelayanan sekolah juga masih berjalan ya untuk masa depan anak-anak ya. Betul Pak, bagus. TK itu terkenal ya, TK Yerahmil itu TK berkualitas. Jadi banyak yang lulus dari TK ini masuk ke tingkat SD itu bagus, bagus anaknya. Tenaga pengajarnya suka sekali sama anak-anak, sayang ya, menerapkan teladan Kristus, itu bagus sekali. Harapannya memang dilengkapi dengan area yang luas di sekitar TK itu, bisa jadi loh kalau misalnya ada apa semacam studi kebun begitu. Belajar dari alam ya. Sekolah alam. Nah, menanam apa singkong atau cabai tadi itu. Ya. Menarik. Kemudian ada satu yang saya kelupaan itu bagaimana supaya dasar firman Tuhan, pengajaran firman Tuhan buat mereka, mempersiapkan moralitas jemaat ya, yang sudah percaya Tuhan, menghadapi nanti bila terjadi satu perubahan yang besar, dengan adanya jalan akses yang mudah, internet, listrik masuk, wah itu harus dipersiapkan secara moral. Ya, itu dari pelayanan Christophirus tentunya. Benar, Pak. Supaya nanti Christophirus bisa berdampak, jadi berkat di sana. Ya, kami harapkan begitu. Ya, terima kasih Pak Lukman. Terima Di kasih. sela-sela kesibukan bisa sharing tentang perjalanan pelayanan di Tumbang Marikoi, dan kita percaya pengalaman-pengalaman yang sudah di-sharingkan ini akan membangun semangat seperti tema Jubileum Yayasan Christophirus, kobarkan apinya. Sehingga ke depan kita juga bisa terus melayani dan berdampak jadi berkat. Terima kasih Pak Lukman untuk kesempatannya, dan boleh dilanjutkan kayaknya. Iya. Mari, saya suka pisang. Iya. Para sahabat Fokus Christophirus, kita telah mendengar pengalaman dan sharing pelayanan dari tim BP Yayasan Christophirus. Kiranya pengalaman-pengalaman ini akan jadi berkat bagi kita semua dan menambah inspirasi kita untuk kita terus mengubarkan semangat api pelayanan kita. Terus di Fokus Christophirus, sampai bertemu dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.